Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrudin. Saya salah satu dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi Pasca Sarjana Manajemen. Hari ini saya akan mencoba berbincang-bincang dan berdiskusi dengan salah satu pengusaha atau owner daripada counter yang bergerak di bidang HP. Insya Allah kita akan berbincang-bincang lebih banyak terkait masalah toko dan counter HP-nya ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke dalam. Assalamualaikum, Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Silahkan duduk. Baik, terima kasih Pak Roni. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Ya, jadi gini Pak Roni. Kebetulan hari ini saya ingin sedikit berdiskusi dan ngobrol terkait masalah usaha yang Bapak jalankan saat ini. Boleh minta waktunya Bapak sebentar? Kira-kira ada beberapa poin yang saya ingin tanyakan terkait masalah tokonya ini. Boleh, silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak. Boleh mungkin Pak Roni sedikit memperkenalkan tokonya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Budi Pangestu. Saya berusaha bergerak di bidang elektronik, khususnya di gadget, itu di laptop dan handphone. Kita lebih fokus di repair ya, untuk perbaikan. Ada juga sih beberapa tambahan termasuk aksesoris, dan kita jual pulsa juga di sana. Gimana? Ada yang bisa saya bantu lagi? Ya. Jadi gini Pak, saya ingin menanyakan terkait masalah usahanya. Apa yang membuat atau inspirasi apa yang Bapak dapatkan sehingga muncul ide untuk membuat atau membangun toko counter handphone ini? Ya, boleh. Baik. Kebetulan terinspirasi, saya ini termasuk sebelumnya itu yang demen otak-atik elektronik. Ya, menarik. Nah, demen otak-atik elektronik, lalu di situ saya agak tertarik nih dengan elektronik handphone dan laptop khususnya. Lalu saya mencoba belajar, kursus perbaikan di bidang repair hardware dan softwarenya. Setelah saya sudah mengerti, lalu saya mencoba mengumpulkan modal untuk buka usaha, dan hingga saat ini alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih dari 10 tahun. Jadi saya cukup banyak mengikuti perkembangan handphone dari zaman ke zaman hingga saat ini. Ya, bisa dibilang ini Bapak sudah berpengalaman ya di bidang handphone, baik itu servis dan lain-lain sebagainya ya. Kalau dibilang pengalaman sih enggak, cuman ya sedikit mumpuni ya. Ya. Artinya saya banyak mengenal terkait hardware dan software, khususnya di bidang laptop dan handphone. Poin kedua yang saya ingin tanyakan Bapak Roni, apa yang menjadi keunikan daripada produk yang Bapak jual? Keunikannya gimana ya kalau menurut saya? Keunikannya adalah ya unik aja, karena handphone ini termasuk alat komunikasi yang mini tapi multifungsi. Artinya satu handphone ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan terkait perkembangan teknologi ya. Di situ kita bisa ada aplikasi semacam Office, kayak semacam yang jadi keperluan aplikasi yang sebelumnya ada di handphone, di laptop itu sudah bisa dikemas sedemikian rupa masuk ke dalam di handphone. Itu salah satu keunikan yang membuat saya tertarik dan ingin mengenal lebih jauh terkait usaha handphone ini. Terkait masalah strategi pemasaran Pak ini. Jadi bagaimana strategi pemasaran Bapak terkait masalah penjualan produk-produk yang ada di toko ini? Ya, itu mungkin lebih tepatnya itu caranya Bapak menggait pelanggan-pelanggan agar supaya pelanggan bisa berbondong-bondong ke sini. Seperti yang kita tadi lihat itu banyak pelanggan yang berbelanja, baik yang beli handphone ataupun yang memperbaiki atau servis HP. Baik. Terkait itu ada beberapa metode yang saya pakai. Yang pertama adalah terkait pemasaran
ya kita ada main di media sosial, salah satunya Facebook, ada juga di TikTok, dan ada beberapa di platform media-media lainnya. Dan yang membuat salah satu yang toko kita banyak dikunjungi orang atau banyak pelanggan kita katakan cukup banyak, itu salah satunya adalah pelayanan yang kita berikan. Kita berikan garansi servis kepada customer yang lebih daripada tukang servis pada umumnya. Mungkin kalau di tempat lain mereka hanya bisa memberikan garansi 1 atau 2 minggu. Nah, di sini kita untuk repair hardware, software, bahkan software pun yang di tempat lain nggak ada garansi, di toko kita ada garansi. Mungkin itu salah satu yang membuat bisa menarik pelanggan. Dan kedua itu untuk perbaikan hardware itu di tempat toko kita itu kita garansi 1 bulan. Dan tidak sebatas itu, bahkan lebih dari 1 bulan pun kita banyak membantu, karena di sini kita nggak terlalu mengkomersilkan, artinya lebih mengedepankan semacam komunikasi kekeluargaan, keakraban sama customer. Seperti itu, Pak Ustadz. Jadi memang terkait masalah strategi pemasarannya ini bukan hanya sekadar offline aja, tapi ke online juga. Mungkin bisa menggunakan media sosial lain seperti Facebook, IG dan lain sebagainya ya. Betul. Dan terkait masalah hubungan pelanggan itu bisa kita lihat mungkin dari pelayanannya, pelayanan dan servis. Servis betul. Kita kasih garansi ke customer. Terkait LCD pun kita kasih garansi 1 bulan, bahkan jadi garansi itu kan memang ada beberapa ketentuan yang memang harus diikuti ya. Artinya tidak boleh ada cacat fisik garansi itu. Kalau terjadi cacat fisik kita nggak bisa bantu kasih garansi, tapi di situ kita lebih mengedepankan toleransi. Artinya walaupun terjadi kesalahan dari customer, misalkan handphonenya pecah, itu kan seharusnya layarnya pecah, misalkan perbaikan ganti layar, kita kasih garansi 1 bulan. Tapi tidak termasuk cacat fisik. Misalkan cacat fisik itu kan bagian dari kesalahan pemakai. Nah, tapi kalaupun cacat fisik, di sini kita masih toleransi, bisa kasih potongan 50% dari harga normal. Begitu, Pak Ustadz. Menarik ya. Ini mungkin salah satu bentuk hubungan ke pelanggan agar supaya pelanggan bisa kesini lagi, karena itulah mungkin bentuk yang diberikan toko kepada pelanggan. Terus mungkin pertanyaan terakhir Bapak, kalau mungkin saya sedikit mengotak-atik terkait masalah modal nih, kira-kira modal yang awal Bapak pakai untuk bikin toko ini berapa ya Pak ya? Dan itu modalnya dapat dari mana? Kalau terkait modal, kurang lebih ya antara lebih dari 10 tahun yang lalu modal saya ya masih di bawah 10 juta lah. Masih di bawah 10 juta, dan modal itu saya dapat dari hasil nabung. Dari hasil nabung setiap bulannya, dan selama beberapa tahun ya terkumpullah kurang lebih kisaran 10 juta. Lalu ya di situ saya buat modal untuk belajar repair terkait hardware dan software, karena kita harus mengenal dulu nih teknologi ini, mengenal dulu baru buka usaha. Nah, setelah saya sudah selesai sekolah, lalu secara bertahap saya mulai buka usaha ini. Hingga saat ini alhamdulillah. Luar biasa Bapak ya, sangat menginspirasi. Tadi kita dengar mulai dari dibuatnya dirilisnya toko ini. Sebenarnya sih memang mungkin bukan hanya sekedar nekat atau berani gitu ya memulai usaha, tapi ada pengalaman juga yang perlu kita miliki ya. Artinya nanti mungkin sehingga ketika toko itu sudah berjalan kita punya punya ilmunya, seperti itu mungkin Bapak ya. Iya betul. Jadi memang terkait usaha ini tidak cukup hanya dengan modal nekat. Betul. Tidak cukup juga hanya dengan punya modal yang besar gitu loh. Artinya punya modal uangnya gitu loh. Nah, di situ memang harus saling melengkapi antara ilmu, modal, dan keberanian. Kita ada ilmu, nggak ada keberanian, nggak bisa. Ada keberanian, nggak ada ilmu, nggak bisa. Atau sebaliknya, ada modal, nggak bisa. Artinya ketiga poin ini memang harus berbarengan. Nah, di situ baru bisa berjalan kita punya usaha.
Baik, Bapak Roni, terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Ini sangat menginspirasi buat saya dan mungkin buat teman-teman audiens yang mendengarkan bisa menjadi bahan referensi ya, pengalaman-pengalaman yang cukup luas yang dibagikan Bapak Roni kepada kita. Baik, mungkin Pak Roni terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan terima kasih Pak Roni ya atas sharingnya. Menjadi ini juga buat saya ya. Terima kasih Pak Roni, terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman yang ingin buka usaha. Pada intinya buka usaha itu tidak hanya cukup dengan modal. Pastinya dibutuhkannya belajar ilmu dulu, baru keberanian, baru modal. Modal itu menurut saya nomor 3. Kan ada 3 poin. Ada ilmu, ada modal, ada keberanian. Yang pertama adalah ilmu, lalu keberanian. Setelah keberanian baru modal. Modal ini menurut saya poin ketiga, bukan poin yang pertama. Karena kita punya modal, nggak punya ilmu dan keberanian, nggak bisa berjalan. Ya. Gitu Pak Ustadz. Luar biasa. Baik, mungkin ini saya pamit dulu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Itulah bincang-bincang dan wawancara kami dengan Bapak Roni, salah satu pengusaha counter HP yang berada di Taman Rasuna. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.